Kembali kepada kisah si anak bungsu tadi. Penerimaan dan pengampunan sang ayah atas dirinya setidaknya mengakibatkan dua hal. Yang pertama, ia kembali tinggal di rumah ayahnya. Yang kedua, statusnya sebagai seorang anak dipulihkan. Hal yang sama pula lah yang terjadi pada diri kita. Apabila kita menyambut anugerah Allah dalam Yesus Kristus dengan iman. Yang pertama, seperti sang anak bungsu yang kembali tinggal di rumah ayahnya. Demikian juga kita sekarang menjadi warga dari kerajaan Allah. Yang kedua, seperti si anak bungsu yang diterima menjadi anak oleh sang ayah. Demikian juga kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Kemudian Tuhan Yesus berkata, bahwa sang ayah menyematkan cincin di jari anaknya ini. Hal ini untuk menegaskan bahwa sang ayah telah menerima kembali anaknya. Dengan kata lain, penerimaan sang ayah kepada anak bungsunya ini bersifat pasti. Dan sang anak tidak perlu meragukannya lagi. Demikian juga dengan keselamatan yang Allah Bapa berikan, bersifat pasti dan tidak perlu diragukan. Apabila kita dengan sungguh-sungguh menyambut anugerah Allah dalam Yesus Kristus dengan iman, maka kita pasti diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa. Pasti menjadi warga kerajaan Allah. Dan pasti diterima menjadi anak-anak Allah. Pasti. Bukan semoga kiranya. Pasti. Bukan siapa tahu. Pasti. Sebab Tuhan sendiri yang menjaminnya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 dikatakan. Bahwa Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Diselamatkan secara sempurna, artinya secara lengkap tanpa ada yang kurang lagi. Oleh karena itu kita tahu, setiap saat bila kita harus meninggalkan dunia ini, kita pasti akan tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa untuk selama-lamanya. Mengapa kita memiliki kepastian tersebut? Sebab sebagai seorang warga kerajaan Allah, maka kita memiliki hak penuh untuk memasuki kerajaan tersebut. Sama seperti karena saya adalah seorang warga negara Indonesia, maka ketika saya kembali ke Indonesia dari perjalanan di luar negeri, saya tahu bahwa saya pasti diizinkan untuk masuk ke dalam negara saya. Karena saya adalah seorang warga dari negara Indonesia, maka saya memiliki hak penuh untuk masuk ke wilayah negara saya. Demikian juga sebagai anak-anak Allah, maka kita memiliki hak penuh untuk masuk ke dalam rumah Allah Bapa kita. Sama seperti ketika saya akan berkunjung ke rumah orang tua saya. Saya tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada mereka. Saya tahu bahwa setiap saat saya datang mengunjungi orang tua saya, pasti mereka dengan tangan yang terbentang lebar akan menerima saya. Saudara-saudari, berdasarkan kepastian akan keselamatan dari dosa dan hukuman dosa ini, kita dapat menyongsong masa depan kita tanpa ragu. Sebaliknya, dalam iman kita akan mengisi kehidupan kita yang baru, yaitu kehidupan sebagai warga kerajaan Allah dan anak-anak Allah ini dengan kehidupan yang memuliakan Allah, yaitu menyenangkan hatinya dengan menaati firman-Nya. Saudara-saudari, hari ini Anda telah mempelajari antara lain beberapa pokok berikut. Apakah makna dari kerajaan Allah itu? Bagaimanakah keadaan manusia di luar dari kerajaan Allah? Mengapa manusia berada di luar kerajaan Allah? Bagaimana manusia dapat kembali masuk ke dalam kerajaan Allah? Dan mengapa kita memiliki kepastian apabila kita menyambut anugerah Allah dalam Yesus Kristus dengan iman, maka kita pasti diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa. Sekarang waktunya bagi Anda untuk mendiskusikan pokok-pokok yang telah Anda pelajari itu dengan rekan-rekan sekelompok Anda. Melalui diskusi tersebut, pemahaman Anda tentang pokok ini akan diperkaya. Dan Anda akan belajar untuk menjadikan kebenaran firman Allah tersebut menjadi pengalaman dalam kehidupan Anda sehari-hari. Selamat berdiskusi.